Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Baik. Baik. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa. Kali ini akan dipimpin oleh Saudara Rafiq. Silakan Rafiq. Duduk, siap, gerak. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Baik. Semangat? Baik. Terima kasih. Baik, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kali ini, yang dipimpin oleh Kisti. Silakan Kisti. Ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pantun ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Mantap semangatnya si Adam. Jangan keras-keras Adam, sakit telinga saya. Oke, selanjutnya kita presensi seperti biasa. Silakan lakukan di Android-nya masing-masing. Oke, sudah? Siap, tidak bisa Pak. Bisa, Pak. Oh, bentar. Hah? Ya, presensi. Iya. Presensi, Dam.
Oke, sudah? Yang belum bisa nanti dicoba lagi. Sering jalannya waktu. Baik, di pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, indikator, dan teknis pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Harapannya tentu kita bertemu di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah belajar cara menerapkan cara perawatan engine management system, kemudian cara merawat berkala engine management system. Dari situ kita sudah belajar nama dan jenis sensor, kemudian posisi-posisinya juga kita sudah belajar. Di pertemuan kali ini saya sudah sampaikan juga di pertemuan sebelumnya bahwasanya di pertemuan yang akan kita lakukan pada saat ini adalah kita mendiagnosis kerusakan engine management system menggunakan scan tool, begitu. Jadi kemarin sudah saya kasih gambaran bagaimana apa yang kita pelajari saat ini. Jadi mudah-mudahan Anda sudah membuka Google Sheet-nya walaupun hanya sesaat, mudah-mudahan sudah paham. Kemudian di meja sudah saya berikan LKPD masing-masing, nanti sebagai bahan atau sebagai media untuk menuangkan hasil diskusi Anda ke dalam LKPD yang sudah saya bagikan. Baik, semangat? Terima kasih. Kasih aplaus untuk kita semua. Jadi tetap semangat karena belajar ini juga memang suatu kebutuhan. Dan dengan belajar ini mudah-mudahan kedepannya kita menjadi yang lebih baik. Silakan diperhatikan ke depan. Saya akan menyampaikan sedikit tentang indikator capaian kompetensi, kemudian tujuannya, kemudian nanti bagaimana teknisnya dan evaluasi penilaian pembelajaran. Di Google Sheet yang saya bagikan situ lengkap ya. Ada ada modul, kemudian ada video pembelajaran, kemudian LKPD secara daring, tapi mudah-mudahan ini tidak kita gunakan karena kita sudah belajar luring. Kemudian di sini ada evaluasi, jurnal refleksi, dan instrumen survei. Ini akan kita lakukan pada saat akhir nanti pembelajaran di penutup. Jadi evaluasi dulu kerjakan, soalnya tidak banyak, kemudian jurnal menggunakan scan tool begitu. Nah, nanti silakan dilihat di modul atau video yang sudah saya masukkan ke dalam Google Sheet yang saya bagikan di grup WA. Kemudian nanti setelah 2 IPK ini kita laksanakan, selanjutnya adalah melakukan diagnosis. Kita langsung melakukannya. Anda melakukannya setelah kita belajar di pertemuan ini. Kemudian yang kedua melakukan perbaikan. Bagaimana setelah kita diagnosis, kita tahu kerusakannya apa, setelah itu kita perbaiki. Tentunya itu sinkron dengan pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya. Di mana letak-letak sensor? Apa nama sensor? Itu dia. Jadi memang namanya belajar itu ada continue. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan di pelajaran sebelumnya, maka di pelajaran selanjutnya Anda akan kebingungan. Itu indikator pencapaian kompetensi. Kemudian tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan tayangan video dan diskusi. Nah, ini dia. Jadi ada tayangan video, tapi bukan video yang seperti yang kemarin. Jadi nanti tolong dianalisa, saya akan bertanya. Kira-kira apa gitu yang terjadi? Baik, setelah itu bagaimana peserta didik dapat menganalisis kode kerusakan pada sensor? Tentunya pada engine management system ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendiagnosis kerusakan engine management system melalui tayangan video dan diskusi atau tanya jawab melalui dengan saya atau penjelasan melalui saya. Ya silakan, nanti ada kesempatannya untuk bertanya. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video, peserta didik juga mampu melakukan diagnosis menggunakan scan tool. Yang terakhir, mengamati video juga, itu peserta didik mampu melakukan perbaikan. Jadi memang kita belajar itu melihat dulu, kemudian menganalisis, kemudian melakukan. Itu namanya belajar. Baik, lanjut. Terkait dengan teknis pembelajaran. Seperti biasa, di pembelajaran ini bentuk kelompoknya masih seperti yang kemarin, jadi tetap solid dan jaga sikap dan saling menghargai. Kemudian yang kedua, mengamati video. Kali ini videonya bukan video saya, tapi modelnya akan berbeda. Nanti perhatikan baik-baik ya video. Setelah itu, nanti Anda mengamati, kemudian saya akan bertanya, silakan dijawab. Siapa yang ingin menjawab?
tapi saya kasih kesempatan 3 orang untuk menjawab. Selanjutnya, kemudian Anda menggali informasi, kemudian menyajikan hasil karya kalian dalam bentuk LKPD, dipresentasikan. Nah, nanti silakan kelompok lain memberikan masukan bebas. Itulah namanya apa. Jadi silakan tunjukkan kemampuan kalian atau keaktifan kalian dalam belajar saat ini. Jadi sengaja memang saya lakukan ini supaya Anda lebih aktif. Oke, setelah kegiatan inti pembelajaran itu kita lakukan, nanti kita akan mengerjakan evaluasi. Evaluasi, kemudian memberikan refleksi. Setelah itu mengisi refleksi, jurnal refleksi, kemudian instrumen survei. Seiring dengan kegiatan belajar ini selama 2 jam pelajaran, saya juga akan tetap melakukan observasi kepada kalian terkait. Nah, terkait apa? Terkait keaktifan Anda. Jadi keaktifan itu bukan hanya bertanya ya, tapi keaktifan Anda dalam kelompok. Nah, bagaimana Anda mengerjakannya, bagaimana Anda diskusinya, memberikan pendapat, itu saya perhatikan. Mustahil buat Anda, tapi mudah-mudahan dengan saya bisa saya lakukan itu di saat Anda juga melakukan pembelajaran. Setelah itu, LKPD dikumpulkan seperti biasa. Itu sebagai tugas portofolio kalian. Ada penilaiannya juga. Kemudian yang terakhir adalah remedial dan pengayaan. Nah, di sini remedial harapan saya tidak ada. Ya. Karena di sebelumnya juga remedial hanya sebagian, tapi itu tidak terlalu signifikan. Hanya beberapa 1-2 orang yang memang tidak bisa mengerjakan. Untuk pengayaan, ini pengayaan itu kan sebenarnya bedanya remedial dengan pengayaan adalah di saat kalau remedial itu adalah mengulang pelajaran saat ini, memperbaiki. Tapi kalau pengayaan adalah materi yang lebih expert atau yang akan kita pelajari kemudian setelah kita belajar ini. Itu bedanya pengayaan. Oke? Semangat? Baik. Semangat? Baik. Tepuk tangan. Jadi tetap semangat ya, walaupun sedikit berkerut keningnya si Abdul. Baik, setelah itu kita lanjut. Nanti diperhatikan videonya ya. Baik. Di kegiatan inti ini, kita sudah masuk di kegiatan inti. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Kali ini mengidentifikasi masalah itu Anda yang orientasinya pada masalah. Orientasi Anda itu pada masalah. Jadi saya akan tampilkan sebuah masalah, nanti silakan Anda jawab pertanyaan yang akan saya utarakan kepada kalian. Oke, siap? Siap. Siap? Siap. Oke, mantap. Baik, coba perhatikan. Permisi Pak. Ya, silakan. Saya mau pergi, boleh pinjam mobil? Oh, baik. Kuncinya di meja, Rip. Silakan ambil. Oke, terima kasih Pak. Loh, kok lampu cek engine-nya hidup? Apa masalahnya ini? Oke, cukup singkat videonya ya. Tapi saya harap Anda sudah memahami. Jadi sedikit saya ceritakan terkait dengan video yang ditampilkan tadi. Tentunya ada muncul pertanyaan di situ kan. Modelnya Pak Arif. Modelnya Pak Arif. Jadi Pak Arif itu minjem kendaraan kepada saya. Tapi pada saat beliau menghidupkan ternyata ada masalah. Kan begitu? Iya kan? Ada masalah kan? Ada masalah. Jadi pertanyaannya begini. Gangguan apa yang terjadi pada kendaraan tersebut? Pernah saya sampaikan sebelumnya kan materi tersebut? Iya kan?
Pak Arif, aduh. Nah, kan itu. Aduh, ya, bentar. Lampu apanya, Pak? Bentar. Silakan. Ngomong, izin bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, Tadi yang hidup tuh lampu apanya, Pak? pada kendaraan tersebut, yang pertama, pada saat kendaraan hidup, lampu cek engine-nya hidup. Seharusnya tidak kan begitu? Oke, satu. Terima kasih. Kasih aplaus untuk si Asmi. Baik, yang kedua. Ada yang ingin menyampaikan? Mungkin sama, bisa? Dari lampu engine tersebut kita tahu berarti ada gangguan masalah pada engine mobil tersebut yang faktornya belum diketahui, Pak. Jadi kita harus memeriksa beberapa hal yang udah kita pelajari sebelumnya, dari kita cek oli, baterai, throttle bodinya, kita cek semuanya masalah engine. Sekian, itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Kasih aplaus untuk Erlangga. Jadi yang jelas dia ada kerusakan di situ, ya kan? Karena dia muncul kode cek engine. Tapi tentu di setiap kerusakan itu muncul kedipan, ya kan? Kedipan cek engine. Tapi kalau dia tidak muncul, berarti tentunya pasti ada masalah pada kendaraan itu. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Silakan. Jangan pura-pura mikir. Kalau ada yang ingin memberikan pendapat, Risma, kayaknya keluarkan. Jangan ditahan-tahan. Ada lagi? Si virus kayaknya sehat? Sehat kah? Oh, kurang sehat. Berarti benar apa prediksi saya? Nanti saya kasih roti, mudah-mudahan bisa terobati ya. Abdul tahu si siapa ini? Sarip, sama ya, kasih tanda. Ini sih Abdul. Mana? Nah, silakan. Ada seperti teman-teman jawabannya tadi, ada kerusakan pada sistem engine yang membuat lampunya berkedip, Pak. Oh, baik. Kasih aplaus untuk si Abdul. Jadi, belajar untuk memberikan pendapat biar sama. Tapi belajarlah kita untuk mengutarakan apa yang kita. Salah satunya kita belajar apa istilahnya? Belajar untuk mengutarakan kata-kata satu, ya kan? Merangkai kata-kata itu payah. Karena yang kita ucapkan itu belum tentu orang itu paham, satu ya. Yang kedua, bisa jadi orang tersinggung. Ya, jadi hati-hati dalam apa. Makanya kita coba untuk belajar berbicara. Baik, kasih aplaus untuk yang sudah memberikan jawaban semuanya. Baik, selanjutnya itu silahkan gali informasinya. Di kesempatan kali ini saya akan membimbing kalian, atau bahasa di kegiatan ini, kegiatan yang kedua adalah mengorganisir Anda untuk belajar. Jadi saya sudah kasih masalah, kemudian Anda sudah menganalisis, ya, menganalisis masalah yang saya sampaikan. Jadi beberapa rekan-rekan Anda sudah memberikan masukan, memberikan jawaban. Jadi ternyata kendaraan yang dalam video tadi itu menjadi masalah karena muncul lampu cek engine-nya pada saat kendaraan hidup. Itu salah satu masalahnya. Masalahnya apa? Tentu kita harus pertama menganalisis kode kerusakan. Ya. Kemudian yang kedua, kita mendiagnosis kerusakan engine management system menggunakan scan tool. Apa saja sih langkahnya? Nah, nanti di modul, di video itu sudah saya tampilkan. Silakan pelajari. Baik? Paham? Siapa? Baik, terima kasih. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya seperti biasa, disesuaikan.
Oke, baik. Masih terkait dengan mengorganisasikan Anda untuk belajar. Jadi di masing-masing kalian itu punya LKPD ya. Di masing-masing punya LKPD. Jadi silakan dibaca petunjuknya. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Misalnya Pak, kalau yang kedua misalnya melakukan atau mendiagnosis kerusakan menggunakan engine management system. Kan begitu? Di situ saya sudah jelaskan di halaman keduanya, itu langkah-langkahnya dengan singkat. Jadi yang pertama, hidupkan, kemudian yang kedua, lakukan pasang OBD-nya, kemudian yang ketiga dan selanjutnya. Itu lengkap, berada di modul sudah ada, di modul ajar. Kemudian yang kedua, di video juga sudah ada, saya tampilkan. Terkait dengan mendiagnosis kerusakan engine management system menggunakan scan tool. Oke, jadi silakan Anda lakukan analisis itu. Kemudian yang dalam proses belajar ini, dalam proses mulai saat ini dari pertama pertemuan tadi di kegiatan pendahuluan sampai saat nanti penutup, saya akan lakukan pengamatan terkait dengan sikap. Satu, sikap itu banyak, ada cermat, teliti, kemudian saling menghargai, ya. Kemudian untuk keaktifan, menanya, mengamati, kemudian mengalokasikan informasi dan sebagainya sampai dengan presentasi. Jadi memang presentasi itu tidak semuanya melakukan presentasi, tapi hanya melakukan kelompok saja. Tapi saya harap dengan kelompok bisa mempresentasikan, maka yang lainnya juga memang mampu begitu. Baik. Selanjutnya, selanjutnya itu saya akan membimbing, melakukan penyelidikan secara individual ataupun kelompok. Nah, yang di poin ketiga ini, saya akan memantau kalian dalam mengumpulkan bahan ataupun informasi yang didapatkan melalui Google Sheet. Saya rasa cukup itu, tapi kalau kurang nanti silahkan digali ya. Nah, kemudian silahkan Anda lakukan gali informasi itu melalui video yang sudah saya tampilkan ya. Waktunya kurang lebih 10 menit atau 5 menit, kurang lebih seperti itu. Nanti akan saya kasih kode. Silakan dimulai. Saya sembari kalian mencari informasi, saya juga akan melakukan pengamatan terkait dengan keaktifan kalian. Ya, silakan. Nah, buka di apa? Baik. Secara umum ya, si Rio bertanya. Kode DTC itu seperti ada P001 atau U002. Kemudian ada B00 itu kode DTC. Kemudian kalau kode mil itu angka, biasanya 39, 54, 74, 75, 13, 12 begitu. Nah, di sini di modul ini bukan yang ini. Saya tidak buka, Pak. Itu semua, Pak. Yang mana tuh? Coba back. Bukan yang itu. Yang saya kirim sebelumnya. Yang tadi pagi. Ini, Pak. Bapak kirim ke bagian. Iya, benar. Berarti absen tadi melalui apa? Belum ada absen, Pak. Oh, alah. Ntar ya, nih. Yang mana tuh? Yang lama, Pak. Yang lama bisanya. Yang baru nggak bisa? Yang baru ini nggak bisa. Ntar. Ntar ya. Ntar ya. Siap.
Jadi tadi yang baru nggak bisa dibuka ya. Siap. Ya, silakan. Dicoba. Siap. Terima kasih. Saya lakukan observasi ya, mulai dari saat ini. Ingat waktunya 5 sampai 10 menit. Rizky Firmansyah. Oke. Bapak Rizky, sorry, maaf ya. Lucu. Bentar ya. Lanjut. Enggak. Kodenya? Iya nih, panjangnya. Ada bergabung di grup yang belum ya? Siap. Nah ini dikirim lagi sama si Sar. Selamat bergabung Bu Yanti.
Kodenya coba. DVC-nya juga dicatat. Terbaru dikirimkan. P0105 sama kode milen. Bentar ya. Gak apa-apa kan saya muat ulang ya. Kita coba lagi ya. Di apa itu kan? Di apa namanya? Di LKPD itu kan ada gangguan, kemudian garing permasalahan, kemudian kode DTC, garing kode mil ya. Jadi kalau di modul dia kodenya dulu, baru gangguannya kan. Nah, disitulah saya bikin Anda lebih bukan hanya sekedar menyalin ya, tapi berpikir. Oh, berarti ini gangguannya ini dulu, berarti kodenya di sini begitu. Jadi mohon dianalisa. Yap. Bentar. Ulangi. Yang ini Pak, yang area gangguannya kan Pak di modulnya kan ada tiga. Ada tiga Pak. Jadi dibuat salah satunya boleh gak Pak? Boleh. Tapi cari yang paling mendekati gitu. Bisa mewakili dari 3 gangguan masalah tadi. Kita ambil satu. Dia bisa mewakili semuanya. Siap Pak. Oke? Terima kasih Pak. Iya. Misalnya seperti ini, coba diperhatikan ke depan terkait dengan kode kerusakan. Jadi di situ kan ada kode DTC, ya kan? Kemudian ada kode mil. Jadi kode DTC itu adalah kode kerusakan yang muncul pada saat kita menggunakan scan tool. Tapi kode mil itu apa? Malfunction indikator lab atau lampu indikator malfungsi ya, kerusakan. Jadi itu dia. Jadi kodenya kedipannya ada 31 nilainya, kemudian melalui menggunakan scan tool itu munculnya adalah P0105. Karena kita fokusnya saat ini adalah menggunakan scan tool, maka coba diperhatikan kode DTC-nya. Gitu. Kalau ada dalam sumber yang kalian cari terkait dengan kode mil, silahkan dimasukkan. Karena situ saya bikin garing. Jadi supaya kalau P001 garing 31, berarti kita tahu. Seandainya kita tidak menggunakan scan tool, kita bisa mengetahui kerusakan yang muncul menggunakan lampu indikator malfungsi atau kerusakan. Baik, gangguannya apa? Itu area open atau short circuit pada sensor tekanan absolute manifold. Atau yang kedua, sensor tekanan absolute manifold. Itu sensornya langsung. Yang ketiga atau ECM. Maka yang kita lakukan yang pertama adalah mencari sensornya. Apakah sensornya rusak atau soketnya lepas? Kalau memang sensornya tidak bermasalah, maka kita terakhir adalah melakukan cek ECM. Begitu juga yang lain. Silakan dilanjutkan. Ingat waktunya 5 menit lagi.
Semangat? Bagus. Berarti ada fokus ya. Baik. Aman, guys? Nah, ini tahapannya yang apa kan? Yang melakukan diagnosis menggunakan scan tool. Jadi bikin singkat saja. Yang pertama apa gitu kan? Tapi mewakili. Jadi meringkas lah nih ceritanya kan. Tapi kita paham. Gimana? Gimana? Isinya dari yang video atau ikut yang ini? Ikut yang ini. Lebih komplit ya sebenarnya. Kalau video kan itu hanya sebagian kan. Tapi kalau di sini kan komplit. Jadi ada beberapa kolom bisa kita isi langsung. Sebenarnya di sini nih kalau apa istilahnya kita untuk memahami kemudian bagaimana sih cara melakukan diagnosis menggunakan scan tool. Nah, ini sebenarnya gambarannya seperti itu. Ini kan sudah masuk tahap memperbaiki kan begitu. Baik, waktunya berjalan.
Baik, kita masuk di kesempatan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi di sini saya tetap memantau bagaimana Anda mengumpulkan informasi, kemudian memasukkan kepada LKPD. Jadi sudah siap untuk dipresentasikan. Jadi materi-materi yang kalian atau Anda gali itu siap untuk dipresentasikan. Di sini saya akan memantau kalian. Oh iya. Cantik tulisannya ya. Semangat. Adam? Bagaimana Adam? Semangat. Oh iya, benar. Semangat? Bagus. Aplaus dulu untuk kita. Baik, perhatikan waktunya pukul 9 lewat 5 atau 10. Nanti saya akan kasih informasi kembali. Saya tetap melakukan observasi ya kepada kalian. Ya, benar. Jadi ini baru tahap mendiagnosis. Nanti kalau pada saat kita melakukan perbaikan, itu ada langkah juga kan? Itu nanti kita akan lakukan. Oh, terserah aja kelompok. Dosa. Kelompok berapa?
Baik, waktunya sudah pukul 9. Apakah sudah siap? Butuh waktu berapa menit untuk mempersiapkan presentasi? 10 menit? Terlalu lama? Saya korting ya? 2,5 menit. Baik. Jadi nanti seperti biasa, yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 1, mulai dari kelompok 1. Jadi sengaja kalau bisa memang jangan lama-lama, karena juga harapan saya 5 kelompok bisa melakukan presentasi. Begitu. Ya, Wahyu? Siap. Oke. Dua setengah menit dari sekarang ya, jadi jam 9 lewat 2,5 menit nanti siap-siap. Semangat? Baik, suaranya diturunkan sedikit karena sudah mulai naik intonasinya. Mohon perhatian sebentar. Di depan itu ada terkait dengan presentasi yang saya tampilkan. Jadi kalau Anda kebingungan, misalnya bertanya, kalau P itu adalah powertrain, jadi lingkupannya itu berada di engine. Kemudian untuk dia kepanjangannya adalah PBCU, PBCU ya, PBCU. P itu adalah powertrain, B-nya itu adalah body, kemudian C-nya itu adalah sasis, kemudian yang U-nya itu adalah unit network. Itu dia. Atau network communication, kode. Jadi kalau dia muncul, kodenya pertamanya adalah P dan sekian-sekian seperti di contoh di depan, itu menandakan bahwasanya kerusakan itu berada di area engine, ruang mesin. Tapi kalau dia body, maka itu di sekitaran body. Misalnya dia central lock atau apa gitu, kita cari di bagian body. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan sasis. Sasis itu misalnya C00 sekian misalnya. Berarti ini berhubungan dengan sasis. Mungkin dia sensor ABS-nya yang bermasalah, maka kita cek sensornya yang berada di roda. Jadi sekitaran roda. Kemudian yang terakhir adalah unit network. Misalnya nih, IAT, dia rusak. Tapi yang muncul adalah U00 sekian. Tapi ternyata dia IAT. Tidak terbaca IAT-nya. Kita cek perkabelannya. Mungkin dia tetap berada di powertrain. Begitu apanya ya, gambarannya. Jadi nanti bisa menjadi pengalaman untuk Anda, apa saja sih kode-kode yang muncul. Diagnostik trouble code pada pembelajaran atau pada saat kita mendiagnosis kerusakan engine management system, apapun kendaraannya. Ya, tapi mungkin nanti kalau sudah berhubungan dengan truk, kendaraan tersebut dia mempunyai waktu berjalan ya, sudah jam 9.05. Nanti kalau memang tidak cukup waktunya, saya akan random saja memilih kelompoknya. Jadi yang lain tetap menyimak, siapa yang mempresentasikan, silahkan nanti memberikan masukan.
Tadi. Baik, kita mulai ya dari kelompok 1. Di sini kita masuk dalam bagian terakhir, yaitu adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, jadi masalah tadi yang ditampilkan di awal, itu inilah endingnya. Jadi endingnya adalah kita melakukan presentasi hasil pengamatan melalui video masalah, kemudian kita gali informasinya, kemudian kita melakukan proses menyajikan hasil karya, maka sampailah kita di saat mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik, di kesempatan ini nanti kelompok 1 akan memulai untuk melakukan presentasi, kemudian kelompok lain silahkan memberikan masukan. Terserah mau masukan apa yang sifatnya membangun dan menyempurnakan LKPD yang sudah dikerjakan oleh kelompok. Jadi nanti endingnya Anda akan melakukan kesimpulan atau menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada saat ini. Baik, kelompok 1, waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini sebelum dimulai, di sini sikap yang saya nilai dari kalian adalah saling menghargai. Jadi begitu ada kawan yang melakukan presentasi, harapannya saya Anda tidak ribut, satu, kemudian yang kedua kalau bisa memperhatikan. Jadi dengan memperhatikan Anda bisa memberikan masukan, kan begitu. Jadi kalau Anda begitu saya tunjuk, misalnya nanti random, tidak ada yang memberi masukan, saya tunjuk untuk memberikan masukan, Anda siap. Gitu. Silakan kepada kelompok 1, kali ini diwakili oleh Erlangga. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu yang saya terangkan di sini adalah yang kita lihat sendiri dari video tadi. Yang belum tahu masalah engine-nya di mana, di sini kita akan membahas yaitu ada beberapa kerusakan, bahkan lebih banyak yang harus kita perhatikan. Di sini ada 3, yaitu gangguan permasalahan, kode DLT dan kode MIL, yang terakhir area gangguan. Yang pertama yang kita perlu perhatikan yaitu sistem terlalu gemuk, yaitu fungsi A atau F gemuk bank 1. Kodenya yaitu P0172, kode DTC-nya P0172 dan milnya 26. Area gangguan dalam sistem tersebut yaitu injektor bocor, kebocoran exhaust sistem atau gas. Yang kedua yaitu sandwich sensor knock 1, kode DTC-nya P0325, milnya 18, area gangguan open atau sorin dalam sirkuit knock, dan ECM atau engine knock modules. Yang ketiga, sensor kecepatan kendaraan, kode DTC-nya P0500 dan milnya 52, area gangguan sirkuit speedometer atau ECM. Yang keempat, sirkuit signal starter, kode DTC-nya P1510, kode milnya 54, area gangguan open atau sorin dalam sirkuit signal sensor. Dah, segitu saja. Apabila teman ada ingin bertanya, saya persilahkan. Atau memberikan masukan. Saya persilahkan. Jadi silakan yang ingin memberikan masukan. Itu saya tunjuk saja ya.
Saya coba akan berikan kepada silakan. Apa nih Pak pendapat? Yang poin kedua mungkin belum disampaikan ya, terkait dengan Ya Pak, habis nih. itu mungkin bisa disampaikan. Untuk pendapat dari saya, lebih bagus jika disertakan gambar. Tuh, Pak. Oh, ini maksudnya gambar sensor ya? Iya Pak, biar lebih jelas. Siap. Terima kasih, kasih aplaus. Silakan kepada Erlangga untuk memberikan Ya, jawabannya langsung. masukan dari dia Pak. Ya. Saya jawab. Nah, siap. Karena di sini kita belum memadai juga untuk menyertakan video. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan menyertakan video atau gambar. Siap. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Baik, saya akan menyampaikan poin kedua, yaitu berdasarkan hasil pengamatan melalui sumber belajar dan diskusi, kami di sini menyertakan secara singkat mendiagnosis kerusakan IMS menggunakan scan tools merek Lance, yaitu scan tools yang dalam sirkuit ini. 5. Hubungkan scan tools yang sudah terpasang. Keenam, pilih aplurasi Lance, pilih coal diagonas, pilih bagian mobil yang akan didiagnosis atau ASEAN. Warna kendaraan yang akan didiagnosis adalah Toyota dan pilih Toyota. Itu saja dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak masuk. Sudah Pak. Silakan yang ingin memberikan masukan. Erlangga, si Wahyu. Menyampaikan masukan. Jadi diharapkan ketika menyampaikan skin tool, yaitu pengucapannya skin tool bukan skin tool, dan juga diharapkan menyertakan gambar pada komponen-komponen IMS. Baik, kekurangan ucapan saya mohon maaf. Yang tadi soal gambar sudah saya bilang, karena kita belum mulai, mungkin pertemuan selanjutnya bakal kita sertakan gambar. Baik, kasih aplaus untuk si Wahyu dulu. Kemudian untuk menyempurnakan, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 sudah menyampaikan dengan jelas terkait dengan mendiagnosis kemudian menganalisis kode kerusakan pada engine management system. Yang pertama sudah disampaikan oleh kelompok 1, hal ini diwakili oleh Erlangga. Dia menyampaikan terkait dengan kode kerusakan. Kemudian yang kedua terkait dengan mendiagnosis kerusakan engine management system menggunakan scan tool. Jadi ada beberapa masukan dari rekan-rekan, mudah-mudahan itu bisa menyempurnakan LKPD di kelompok 1 dan secara keseluruhan. Jadi ini makanya harapannya semua menyimak, jadi bisa memahami. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main-mainnya. Gimana nih? Kemarin kelompok 2 sudah, di kelompok 3 juga sudah, di di kelompok 2 itu si Risma dengan si Asmi, kemudian ada beberapa kawan-kawan dari kelompok 2 dan kelompok 3 sudah memberikan masukan. Kali ini saya kasih kesempatan kepada kelompok 4. Nanti kelompok 5 untuk menyimpulkan materi ya, terkait dengan menyimpulkan materi. Silakan kelompok Yang belakangnya belum juga. Silakan untuk kelompok 4 memberikan presentasikannya untuk menyampaikan. Yang lain diperhatikan ya, tidak berubah.
Biar aku ingat. Ini dilengket dulu, nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang gangguan atau permasalahan pada engine management system. Yang pertama, gangguan atau permasalahannya di sini yaitu sirkuit tekanan absolut manifold atau tekanan barometrik. Kode DTC-nya di sini yaitu P0105 dan kode milnya 31. Area gangguannya yaitu di open atau short circuit dalam sensor tekanan absolut manifold. Permasalahan yang kedua, temperatur udara intake. Kode DTC-nya yaitu P0110 dan kode milnya 43. Area gangguan di sini sensor temperatur udara intake. Selanjutnya, temperatur cairan pendingin mesin. Yaitu kode DTC-nya P0115 dan kode milnya di sini 42. Area gangguan sensor temperatur cairan pendingin mesin. Selanjutnya, malfungsi sirkuit sensor posisi pedal throttle atau switch A. Kode DTC-nya yaitu P0120 dan kode milnya di sini 41. Area gangguan di sensor posisi throttle. Selanjutnya, sirkuit sensor oksigen. Kode DTC-nya yaitu P0130 dan kode milnya 21. Gangguannya di sini yaitu open atau short dalam sirkuit sensor heated oksigen sensor 1. Selanjutnya, sirkuit heater sensor O2. Kode DTC-nya yaitu P0135 dan kode milnya yaitu 23. Area gangguannya yaitu sensor heated oksigen sensor 1. Selanjutnya, sistem terlalu kurus. Kode DTC-nya yaitu P0171 dan kode milnya 25. Permasalahan area gangguannya di sistem induksi udara atau injektor tersumbat. Sistem terlalu gemuk. Kode DTC-nya yaitu P0172 dan kode milnya 26. Area gangguannya yaitu injektor bocor, sistem pengapian atau tekanan bahan bakar. Gangguan permasalahan selanjutnya yaitu sirkuit sensor knock 1. Kode DTC-nya P0325. Kode milnya 118. Dan saya sudahi. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin memberikan masukan. Baik. Dalam gangguan atau permasalahan dalam EMS tadi ada disebutkan sistem terlalu kurus. Ya. Apa yang disebut dengan sistem terlalu kurus tersebut? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Erlangga. Sistem terlalu kurus. Silakan. Isti? Siapa? Sistem terlalu kurus. Ini pertanyaan ya, artinya sifatnya bertanya. Mohon diulangi. Saya ulangi lagi. Dalam gangguan atau permasalahan EMS tadi disebut Yaitu sistem induksi udara, injektor tersumbat atau sensor tekanan absolut manifold, sensor temperatur cairan. Segitu saja Erlangga, apakah sudah itu? baik, saya bisa pahami. Baik, terima kasih. Kasih aplaus untuk Erlangga. Kelompok 4 sudah menyampaikan materi secara bagus untuk kelompok 4. Yuk, siap.
warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5, kali ini saya akan kasih kesempatan untuk menyimpulkan materi. Nah, ini jadi ada beberapa kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya, kemudian dipresentasikan. Harapannya kali ini kelompok 5 untuk memberikan kesimpulan. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menyimpulkan materi kita hari ini. Pembelajaran yang kemarin dan sekarang sudah lumayan baik buat kita semua. Kita semua mengharapkan pada kawan-kawan untuk lebih mengenal atau lebih banyak mengetahui sensor dan penggunaan tools. Kita juga banyak belajar dalam pengucapan bagian pada sensor-sensor, dan pembelajaran kali ini kita dapat belajar tentang gangguan pada engine dan kode-kode kerusakan pada engine dan letak gangguan engine. Dan kita sudah mengetahui cara pengoperasian scan tools dari modul yang kita pelajari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 5 sudah menyimpulkan materi hari ini. Baik, yang di kesempatan ini kita masuk pada kegiatan penutup. Sebelum kita masuk dalam kegiatan penutup, jadi materi saat ini adalah kita mampu menganalisis kode kerusakan yang muncul, seperti yang sudah saya tampilkan di depan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mendiagnosis, langkah-langkah mendiagnosis itu menggunakan scan tool. Jadi harapannya sudah paham. Oke, di kesempatan kali ini kita masuk pada kegiatan penutup. Sebelum di kegiatan penutup ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kita melakukan refleksi pembelajaran. Nah, refleksi pembelajaran itu adalah apa yang kita sudah pelajari. Begitu. Mungkin tadi sudah disampaikan secara singkat, tapi mungkin bisa disempurnakan oleh kelompok-kelompok yang lain. Baik, pada kesempatan kali ini saya berikan kepada Sarip untuk memberikan refleksinya. Ini Rahman, Pak. Oh, sorry, maaf ya, maaf. Sama aja bentuknya. Kembar sih. Coba jangan kembar. Refleksi dari saya pada pembelajaran kita hari ini diharapkan kepada teman-teman untuk memahaminya. Bila kurang paham, bisa dipelajari di rumah lagi. Kita juga bisa tahu di sini cara mendiagnosis dan cara apa itu kode di TC dan MIL. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Baik, jadi tentu ada pertanyaan yang disampaikan di situ. Apa sih refleksi pembelajaran? Refleksi pembelajaran mungkin si Asmi masih ingat dalam pikirannya. Refleksi itu apa yang sudah didapatkan dalam pembelajaran ini. Kan begitu. Nah, apa bedanya dengan rangkuman materi? Rangkuman materi itulah mencakup semuanya. Nah, rangkuman itu bisa jadi apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1, kelompok 4, itu bisa kita rangkum. Ada beberapa kode. Mungkin poin ini depan, itu bisa juga disampaikan. PBCU, Pak. Powertrain, body, chassis, dan unit network. Itu salah satu jadi rangkuman. Tapi kalau refleksi, apa yang kita dapatkan? Seperti yang disampaikan oleh si Abdul dan kelompok 5 tadi. Baik, selanjutnya kita mengerjakan evaluasi, jurnal refleksi, dan instrumen penilaian. Waktunya tidak lama, jadi nanti saya kasih kodenya. Kalau sudah selesai, silakan ditinggalkan. Baik, silakan.
Baik, baik. Saya rasa untuk mengerjakan evaluasi, jurnal refleksi, dan instrumen penilaian sudah cukup. Saya akan memberikan gambaran terkait dengan materi yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Itu kita melakukan diagnosis kerusakan engine management system, kemudian memperbaiki kerusakan engine management system. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, bisa berjumpa di pertemuan-pertemuan yang baik, kemudian yang memang kita harapkan. Dan perlu diingat, kita selalu menjaga kesehatan agar di dalam jiwa yang sehat itu terdapat tubuh yang kuat. Jadi itu. Kemudian terkait dengan remedial nanti saya akan sampaikan. Kemudian terkait dengan pengayaan ini materi yang akan kita lakukan tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu melakukan diagnosis kerusakan engine management system, kemudian memperbaikinya kerusakan pada engine management system menggunakan scan tool. Jadi dua-duanya ini kita lakukan dengan menggunakan scan. Saya rasa cukup. Kasih aplaus untuk kita semua. Terakhir, saya ucapkan terima kasih sudah fokus belajar. Jadi harapannya di pembelajaran-pembelajaran, walaupun bukan dengan saya, dengan siapapun gurunya, tetap konsentrasi dan saling menghargai. Terakhir, silakan kembalikan kursinya kepada posisi semula. Oke, untuk mengakhiri kegiatan ini sebaiknya kita berdoa, duduk siap, kemudian nanti dipimpin oleh si saudara Rafiq. Silakan, Rafiq. Duduk, siap, gerak. Mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa menurut agama dan reformasi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Pagi. Pagi. Bagus. Ya, semangat itu perlu. Jadi silakan keluar, kemudian tinggalkan LKPD-nya di depan atau dikumpulkan. Silakan. Selamat pagi Bu Yanti dan Pak Dwi. Halo ya. Ya, Bu Yanti. Pagi kita sudah selesai? Sudah, Bu, sudah selesai. Ini memang kita juga nyambil janji pagi. Jadi tadi ada kelas yang K2, kategori 2 itu saya bersama Pak Bruno juga mengisi kelas itu. Ini masih berlangsung juga. Jadi saya ini ada 2 GC dan kabar. Ya terus mengikuti tempatnya Pak Gigi. Di samping itu sudah ada dosen pembimbing yang datang untuk bertemu dengan PPL yang reguler. Sekarang istilahnya
lantik begitu saya. Kalau dulu kan PPL, jadi sekarang istilahnya lantik. Iya. Seperti itu. Iya. Pada umumnya pembelajarannya sudah bagus Pak Gigi dari awal sampai akhir. Langkah-langkahnya sudah ini ya sudah terekam sebenarnya, sudah terlihat semuanya dari awal. Kemudian pembelajaran intinya sampai akhir sudah semakin baik dari yang pertama begitu. Nah nanti rincinya akan saya lihat di video rekam yang sudah nanti bisa diunggah di itu ya Pak yang dikirim di nanti saya dikirim linknya saja untuk rekaman videonya, mudah-mudahan nanti bisa terlihat semua langkah-langkahnya lebih jelas begitu. Baik Bu, baik. Begitu. Untuk Suara juga sudah baik, udahnya bisa saya dengarkan begitu. ya, baik Bu. Begitu Pak Gigi. Ini ada Pak Dwi juga mungkin akan memberikan masukan. Ya, baik Pak Dwi. Iya. Terima kasih Bu Yanti. Ya. Pak. Ya, Pak Gunawan kira sudah bagus ya, sudah bagus tahapan-tahapannya. Kalau saya tadi mencermati di mahasiswa, memang tadi sudah banyak yang digunakan oleh siswa. Saya lihat apa namanya basicnya, juga partisipasinya dalam pembelajaran tadi sudah bagus ya, beberapa siswa sudah bisa menyampaikan apa yang dipelajari dalam pembelajaran. Ya, secara detail nanti mungkin setelah lihat video gitu ya, karena tadi ada sebagian suara yang saya tidak dengan di sini gitu ya. Ya, baik Pak. Tapi kalau lihat di proses di kelasnya itu ya aktivitas pembelajaran sudah tampak bahwa siswa lebih minat kegiatan program. Ya saya kira itu. Baik. Tadi seperti Bu Yanti, ya link videonya nanti selesai ya rekamannya bisa di share link videonya. Ya, baik Pak Dwi. Tidak Pak ya. Ya, terima kasih Pak Dwi dan Bu Yanti atas masukannya. Saya tutup Pak Dwi, mohon izin. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Salam berkata saya langsung lagi Pak Gigi. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Saya izin tutup.